Selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 1 Desember 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Kami ingin membaca firman-Mu dan biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci dan disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Amin. Tema pagi ini adalah karena ia yang paling mengenalmu. Belanna ia mandu untandaiko. John Calvin, sang reformator, menggunakan gambaran nafas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Pernyataan ini bukan lagi hal yang asing bagi kita, terutama jawaban atas pertanyaan tentang apakah doa itu. Lalu bagaimana dengan doa para murid dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26? Saat para murid tengah bergumul menantikan Roh Kudus, Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara seimannya untuk membicarakan pengganti Yudas Iskariot. Tegasnya, posisi yang ditinggalkan Yudas harus diisi sebagai bagian dari saksi kebangkitan Kristus. Untuk menentukan pengganti tersebut, mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah dan menggunakan undi sebagai instrumennya. Membuang undi merupakan peraturan yang sangat dihormati di masyarakat Israel purba dan lazim untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan. Akhirnya, doa dan undi menjatuhkan pilihan pada Matias. Doa menjadi sangat penting dan menyerahkan keputusan pengganti Yudas pada Allah. Kebeserahan itu dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang paling mengenal isi hati semua orang. Kerap kita mengungkapkan tang la natandai raka puang. Sikap semacam ini tidak mencerminkan makna doa yang sesungguhnya. Tentu Allah begitu mengenal hati setiap orang, tetapi ia juga mengingatkan agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Doa membuat kita semakin intim dengan Allah dan jawaban atas pergumulan merupakan jawaban yang terbaik. Dialah yang paling mengenal hatimu. Pertanyaan bagi kita adalah apakah doa telah menjadi pusat dari kehidupan kita? Tanpa doa sesungguhnya iman kita sudah mati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami lakukan firman ini setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.